Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita, meneruskan syarah dari 40 hadis yang disusun atau yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan merujuk kepada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun atau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-21. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini akan menjelaskan hadis yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullah al-haditsul hadi wal 20. Hadis yang ke-21, an Abi Amr Waqila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Akhrajahu Muslim. Hadis yang ke-21 ini hadis yang bersumber dari jalur Abu Amr. Ya, Abu Amr, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Amrah. Nama aslinya Sufyan bin Abdullah, anak dari Abdullah radhiyallahu anhu, dan dikenal juga dari As-Saqafi. Jadi dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku telah berkata ataupun aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam. Qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku di dalam agama Islam ini satu perkataan ataupun satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Jadi dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku di dalam dinul Islam ini satu ucapan yang tidak akan aku tanya seorang pun selainmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi permintaan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat ringkas, qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar Sufyan bin Abdullah mengucapkan dua kalimat ini, amantu billah tsumma istaqim. Ya, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian istiqomahlah. Ini merupakan hadis yang ke-21 di dalam
kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita melihat kepada syarahnya. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan qauluhu kulli fil islami ay fis syariah. Adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sufyan bin Abdullah mengatakan kulli fil Islam, katakanlah kepadaku fil Islam, yakni fis syariatil Islam. Yang dimaksud fil Islam di sini adalah fis syariah, di dalam syariat Islam ini. Sampaikanlah, katakanlah satu ucapan di dalam syariat Islam ini, di dalam agama Islam ini. Artinya Sufyan bin Abdullah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepadanya satu ucapan di dalam syariat Islam ini yang tidak akan dia tanyakan lagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Dia tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Artinya dia meminta satu kalimat yang mencukupi. Ya, satu kalimat jami', nanti akan disebutkan satu kalimat jami' yang universal, kemudian ya lengkap, komplit, valid dan tidak memerlukan dan membutuhkan yang lainnya. Kemudian adapun makna qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, itu tadi makna qulli fil Islam. Katakanlah kepadaku, ucapkanlah kepadaku di dalam agama Islam ini. Adapun makna qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, apa maknanya? Yakni qaulan yakunu haddan fasilan jami'an mani'an. Ini dia. Katakanlah kepadaku ya Rasulullah satu ucapan di dalam agama Islam ini. Ini satu ucapan, qaulan, yaitu satu ucapan, satu perkataan. Yakni qaulan yakunu haddan, satu ucapan yang hadd. Ya, haddan itu tidak memerlukan yang lainnya, memang sudah dibatasi. Satu ucapan yang memang sudah komplit, sudah valid kan begitu ya. Tapi maknanya universal, mencakup, mengglobal. Jadi kalimatnya itu sudah komplit, haddan. Jadi kata beliau di sini qaulan yakunu haddan. Jadi tidak memerlukan yang lainnya, memang sudah komplit, fasilan dan terperinci. Jami'an mani'an, yang sangat bermakna universal. Artinya satu rumus lah kalau bahasa kita. Minta satu kalimat yang itu jadi rumus. Nah, itu dia. Jadi namanya rumus itu kan bisa ya dipakai sebagai rumus. Ya, bisa diturunkan kan gitu ya, bisa dikembangkan, bisa dijadikan satu tolak ukur, bisa dijadikan ya jadi satu patokan dan yang semisalnya. Nah, demikian. Itu yang diinginkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi di sini, ataupun Abu Amr atau Abu Amrah. Baik. Kemudian fa'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan dua kalimat kepada Sufyan bin Abdullah. Apa dua kalimat itu? Yaitu amantu billah. Rasulullah mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billah." Ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Amantu billah mahallul imanil qalbi, yaitu kedudukan keimanan di dalam hati. Kedudukan keimanan hati. Itu maksudnya amantu billah, bagaimana mahallul iman, posisi keimanan yang ada di dalam hati. Itu diperhatikan. Itu perkara yang paling utama. Keimanan yang ada di dalam hati yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, keimanan, terutama keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqim. Ketika keimanan itu sudah benar-benar kuat di dalam hati, maka bersikap luruslah, karena istiqamah bermakna mustaqim, itu bermakna lurus. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ataupun di dalam ayat yang lainnya disebutkan siratul mustaqim. Siratul mustaqim, yaitu sirat, ini thoriq yang mustaqim, yang lurus. Itu makna istiqamah. Tsumastaqim, kemudian bersikap istiqamahlah. Apa maknanya tsumastaqim? Tsumastaqim ala ta'atihi. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah terus, lurus. Artinya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, lurus. Ya, lurus di dalam taat, dalam ketaatan. Wa hadza fi amal jawari, dan ini
pada amalan anggota tubuh, istiqomah. Kalau tadi amantu billah itu amalan hati. Tsumastaqim ini adalah ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Fi amal jawari. Wa hadza haditsun jami'un min ajma'il ahadits, dan hadis ini merupakan hadis jami', hadis yang universal. Begitu ya, mengglobal. Akan tetapi tidak memerlukan yang lainnya, komplit di dalamnya, mengandung makna yang sempurna. Min ajma'il ahadits, di antara hadis yang paling jami'. Fa qauluhu, dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu yashmulu qaulal lisan wa qaulal qalbi. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Sufyan bin Abdullah agar ia mengatakan amantu, ini mencakup qaulul lisan wa qaulul qalbi. Qul, karena gitu ya, Rasul mengatakan ucapkan. Ucapan di sini adalah ucapan lisan dan ucapan hati, karena lisan ini berucap sebagaimana hati ini juga bisa berucap. Ya, lisan itu bisa mengeluarkan pernyataannya, bisa didengar, dan hati ini juga bisa ya mengeluarkan satu pernyataan yang diketahui oleh ya orang itu sendiri. Nah, qala ahlul ilmi, kata beliau, berkata ahlul ilmi, qaulul qalbi huwa iqraruhu wa i'tirafuhu. Yang dimaksud ucapan hati adalah ikrar. Itulah dia ucapan hati. I'tiraf, pengakuan. Ikrar seseorang, pengakuan seseorang itu muncul dari dalam hatinya, ini disebut qaulul qalbi. Ini yang disebut dengan ucapan hati. Amantu billah, adapun makna amantu billah ay aqrartu bihi ala hasabi ma yajibu alayya minal iman biwahdaniyatihi fir rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Adapun pernyataan amantu billah, seorang yang mengatakan amantu billah, maka maksudnya adalah aqrartu bihi ala hasabi ma yajibu alayya, jadi aku mengikrarkan sesuai dengan apa yang wajib terhadap diriku dari keimanan terhadap keesaan Allah dalam masalah rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang yang mengatakan amantu billah berarti dia mengikrarkan dari dalam hatinya apa yang diwajibkan kepadanya dari keimanan tersebut yang telah dia ikrarkan dalam hatinya, yaitu meyakini keesaan yang dimiliki oleh Allah taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu telah ya dia ikrarkan di dalam hatinya. Dia mengikrarkan dengan keimanan tersebut, mengakui, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan yang dimiliki oleh Allah hanyalah Dia yang memiliki hak rububiyah, hak uluhiyah ataupun ibadah, dan yang memiliki hak ya nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Summa ba'dal iman istaqim. Setelah Rasulullah menyebutkan keimanan, beliau mengatakan istaqim, istiqomahlah kamu. Apa maksudnya? Sir ala siratin mustaqim. Ya, sir ini sirah. Jalanlah engkau di atas jalan yang lurus. Ya, berjalanlah engkau di atas jalan yang lurus. Fala takhrud anis syariah la yaminan wala shimalan. Jangan kamu sampai keluar dari syariat Islam ini ke kanan ataupun ke kiri, tapi tetaplah berada di atas jalan itu, di atas siratul mustaqim. Nah, demikian. Jadi itu makna istaqim, sir ala siratul mustaqim. Jalanlah kamu di atas jalan yang lurus itu. Jangan kamu keluar dari syariat Allah ke kanan ataupun ke kiri, tapi tetaplah bersikap lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatanil kalimatani jama'atad dina kullah. Bahwasanya dua kalimat ini menggabungkan agama keseluruhan. Jadi dua kalimat ini berkumpul di dalam dua kalimat ini, ya, seluruh perkara agama di dalam Islam itu bermuara pada dua kalimat ini. Seluruh perkara di dalam agama, di dalam syariat Islam itu bermuara pada dua kalimat ini. Makanya ini merupakan hadis yang sangat mulia, sehingga Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini di dalam Arba'in An-Nawawiyah.
Karena ke-40 hadis ini seperti yang disebutkan oleh para ulama merupakan 40 hadis yang umumnya mayoritasnya hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan hadis-hadis yang bersifat jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang kalimatnya yang pendek gitu ya, ringkas tapi komplit gitu ya, dan sifatnya universal, mengglobal, bisa untuk permasalahan yang besar, untuk permasalahan yang banyak dengan berbagai macam cabangnya, nanti bermuara kepada kalimat-kalimat ini. Ya, di antaranya adalah hadis yang kita bahas ini, bahwasanya perkara agama atau seluruh cabang-cabang yang ada dalam agama Islam, maka semuanya bermuara kepada dua kalimat ini. Falnanzur, kita lihat, maka hendaklah kita melihat. Al-imanu billah yatadammanul ikhlas lahu fil ibadah. Coba lihat, iman itu terkandung di dalamnya keikhlasan di dalam ibadah. Itulah dia iman. Berbicara iman, maka pertama sekali yang dibicarakan adalah ikhlas, keikhlasan. Jadi ketika disebutkan amantu billah, katakan amantu billah, berarti menunjukkan kemuliaan keikhlasan di dalam pelaksanaan ibadah. Wal istiqamah tatadammanu tamasyi ala syariatihi azza wa jalla. Sementara makna al-istiqamah terkandung makna berjalan di atas syariat Allah Ta'ala. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kan gitu ya. Tidak ya serong ke kanan ke kiri, tapi benar-benar di atas syariat Allah. Dia berjalan al-masyu ala syariatihi. Fayakunu jami'an li syartil ibadah. Sehingga hadis ini menggabungkan dua syarat ibadah. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah di syariah. Keikhlasan tapi sesuai juga dengan syariat. Karena tidak mungkin seorang itu melaksanakan ibadah ikhlas tapi tidak di atas syariat. Ini tidak terpenuhi syarat-syarat terimanya ibadah itu. Dia memang ikhlas, tidak ada niat ria di dalamnya, tidak ada menduakan Allah ataupun mensekutukan Allah dalam pelaksanaan ibadah itu. Tapi ketika dilihat prakteknya, ternyata prakteknya tidak sejalur dengan syariat Allah. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu, kata Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah. Maksudnya ittiba ala syariah, ya, ittiba ala sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi semuanya itu adalah syariat. Itulah dia syariat. Jadi jelas kedua kalimat ini merupakan kalimat yang mana seluruh amalan di dalam Islam, perkara agama dalam Islam bermuara kepada dua hal ini, ya, ikhlas, kemudian mutaba'ah li syariah. Ikhlas, kemudian ya ittiba, cocok sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah-faedah hadis ini. Pertama kata beliau, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi. Wa dzalika lima yaridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum minal as'ilah. Faedah yang pertama kata beliau, semangat para sahabat. Ya. Jadi rasa semangat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap ilmu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat semangat terhadap ilmu. Seperti apa yang datang dalam hadis tadi, ya, mereka di antara mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat bisa kita dapati betapa mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam meraih ataupun mencari ilmu, sehingga mereka berusaha untuk mencari, ya, untuk mencari rumus-rumus di dalam ilmu agama yang tidak terlalu menyulitkan, akan tetapi itu merupakan intinya. Karena sesungguhnya ketika satu pelajaran, ya, diberikan begitu panjang lebar, mungkin panjang sekali, ini akan menyulitkan bagi orang-orang untuk melakukan ikhtisar, melakukan intisari, kan gitu ya. Intisarinya apa? Ini mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, di antaranya sahabat Sufyan bin Abdullah ini Ats-Tsaqafi, beliau berusaha untuk meminta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari intisari agama ini sehingga bisa dia pegangi dan dia tidak memerlukan yang lainnya. Langsung dikasih oleh Rasulullah intisari agama ini, yaitu amantu billah tsumastaqim.
Katakan amantu billah, kemudian istiqomahlah kamu, niscaya akan selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, aqlu Abi Amr au Abi Amrah radhiyallahu anhu haitsu sa'ala hadas su'al al-'azima alladhi fihi nihayah wa yastaghni an su'ali ay ahadin. Kecerdasan Abu Amr ataupun Abu Amrah atau Sufyan bin Abdullah ini, dia adalah salah seorang sahabat yang cerdas. Kenapa? Ketika dia bertanya atau meminta, ya, ataupun dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat azim, satu pertanyaan yang sangat mulia, alladzi fihi nihayah, yang merupakan puncak kesempurnaan agama, ada pada keimanan dan keistiqomahan. Ini merupakan puncak agama seseorang. Kesempurnaan bisa dia raih ketika dia mampu memperbaiki keimanannya, meningkatkan keimanannya, yaitu dia keikhlasan. Kemudian istiqomah setelah dia benar-benar memiliki keimanan yang kuat, memiliki keimanan yang sempurna, dan dia menjaganya dengan keistiqomahannya. Sehingga dia tidak memerlukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang lainnya. Jadi cukup apa yang dia tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara tanda kecerdasan Abu Amr ataupun Abu Amrah atau Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ini. Faedah yang berikutnya, yang ketiga kata beliau, annal insan yanbaghi lahu ay yas'ala 'anil ilmi as-su'al al-jami' al-mani'a hatta la tashtabiha 'alaihi al-'ulum wa takhtalit. Sesungguhnya seorang insan itu selayaknya dia mengajukan, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu yang sifatnya itu jami'. Jadi mengajukan pertanyaan dari tentang ilmu ini, pertanyaan-pertanyaan ilmu yang pertanyaannya itu mendatangkan jawaban-jawaban yang sifatnya jami', yaitu universal, ringkas tapi bisa dijadikan rumus. Jadi tidak usah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang terkadang menyulitkan bagi kita untuk mengamalkannya. Akan tetapi berusahalah untuk, ya, selayaknya kata beliau, yang bagi, ya, ini selayaknya bagi kita atau bagi seorang untuk mengajukan satu pertanyaan tentang ilmu yang sifatnya jami', sehingga apa? Hatta la tashtabiha alaihi al-ulum wa takhtalid. Sehingga ilmu-ilmu yang begitu banyaknya itu tidak terjadi ishtibah, ikhtilat, tidak terjadi percampur bauran. Kadang seorang itu sulit memetik faedah-faedah itu. Terkadang seseorang itu sulit untuk mengelompokkan ilmu. Ini di mana ini. Akhirnya apa? Ilmu yang dia dapati itu bercampur baur. Tidak bisa dia ikhtisar, tidak bisa dia intisarikan, tidak bisa dia kelompokkan ke sini. Begitu ya, tidak bisa disusun dengan rapi sebagaimana seorang menyusun di lemari yang bisa dipisah-pisah anunya, kan gitu ya, lokernya ini tempat ini, itu tempat ini. Nah, tidak semua orang bisa memilih ilmu-ilmu itu dari apa yang dia dapati. Dia mungkin membaca, mendengar ceramah ataupun dari sumber-sumber ilmu yang lainnya. Tapi apakah semua mampu untuk memisah-misah ilmu itu, membagi-baginya, menyusunnya? Kan tidak semua. Ya, sehingga dengan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan jawaban-jawaban, kalimat-kalimat yang jami', ini merupakan salah satu cara untuk menjaga ilmu. Karena semakin apa gitu ya, semakin ilmu itu diekstrak, kan gitu ya, ada ekstraknya. Ya kan gitu ya, kecil itu semakin bisa dia jaga ilmu itu, karena pengembangannya mungkin sesuai dengan realita, sesuai dengan kejadian dan masalah. Makanya di dalam metode belajarnya para ulama yang diwariskan sampai hari ini, mereka suka membuat matan. Kan gitu ya, matan itu dibuat. Nah, ini caranya. Apa tujuannya matan itu dibuat? Tujuannya adalah untuk mempermudah menguasai ilmu. Ada matan kitab tauhid, matan usul salasa, matan fikih, kan gitu ya, qawaidul fiqhiyah, matan usul fikih, matan nahwu. Nah, jadi mayoritas para ulama kita dapati, ya umumnya para ulama mereka ya kembali ataupun berusaha untuk meringkas ilmu yang begitu banyak itu, kemudian disusun di dalam matan-matannya berupa syair-syair misalnya. Kan gitu ya, berupa syair-syair. Sehingga apa? Ini lebih memudahkan dengan dihafalnya matan itu, kemudian nanti mereka
mudah untuk mengembangkannya dan mudah untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah memegang kunci-kuncinya. Sama halnya seperti seorang yang memiliki gudang yang gudang yang menyimpan harta. Dia akan memiliki kunci-kunci untuk membukanya. Nah, dengan menguasai matan itu dia bisa membuka lemari-lemari ilmu, perbendaharaan ilmu, sehingga dia bisa mengambil, memetiknya dari apa yang dia perlukan. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian selanjutnya, nah di sini beliau sedikit menyebutkan ada sebagian iskal, kata beliau. Wa fi hadza iskalun. Di sini ada sedikit permasalahan karena di dalamnya disebutkan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya, katakanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu, kepada seorang pun selainmu. Maka kata beliau, fahal yumkin ayyas ala sahabatu radhiyallahu anhum ahadan ghaira Rasulillah fi umuriddin. Mungkin enggak para sahabat itu radhiyallahu anhum bertanya kepada selain Rasulullah tentang perkara-perkara agama? Kan gitu ya. Apakah mungkin para sahabat itu bertanya kepada selain Rasulullah? Sementara pada saat itu sumber ilmu itu hanya ada pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diajukan beliau. Ini ada iskal nih. Karena kenapa? Sufyan bin Abdullah tadi mengatakan, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Ini tentang masalah ini. Ini berikanlah aku satu ucapan yang aku enggak tanya lagi kepada yang lainnya. Cukup kepadamu saja. Gitu ya. Aku memerlukan satu kalimat, satu ucapan yang mana jika kamu mengucapkannya aku tidak memerlukan yang lainnya, penjelasan yang lainnya. Maka beliau mengatakan, mungkinkah sahabat itu bertanya kepada selain Rasulullah dalam perkara agama? Maka beliau mengatakan, na'am, mungkin. Ya, memungkinkan para sahabat itu bertanya kepada selain Rasulullah. Tapi yang dimaksud mungkin kepada selain Rasulullah ini juga masih kepada sahabat yang lebih tinggi ilmunya. Bahkan kita dapati di antara sahabat pernah bertanya kepada sahabat yang lainnya yang lebih mengetahui dari dirinya atau yang lebih a'lam dari dirinya. Sebagian sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, sebagian sahabat ada yang belajar kepada sahabat yang lebih muda, tapi dia lebih tinggi ilmunya. Seperti disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu pernah belajar kepada Abdullah bin Abbas. Nah, demikian. Nah, ini yang dimaksud beliau na'am. Iya, bisa kan gitu ya, memungkinkan sahabat itu bertanya kepada selain Rasulullah, tapi yang dimaksud selain Rasulullah di sini adalah masih sahabat juga, tapi lebih a'lam dari sahabat yang lainnya, lebih mengetahui daripada sahabat yang lainnya. Bukan yang dimaksud di sini bertanya sama orang kafir, kan gitu ya, atau bertanya kepada orang-orang yang jahil. Baik, demikian. Itu kurang lebihnya yang beliau sampaikan di sini. Kemudian faedah yang berikutnya yang keempat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim haitsu jama'a kullad din fi kalimataini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau jawami'ul kalim. Ini sudah kita singgung tadi. Beliau diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang ringkas. Kalimat-kalimat yang pendek saja. Akan tetapi valid, komplit, kan gitu ya. Valid kesempurnaannya, akan tapi universalnya, globalnya. Nah, demikian. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim yang mampu mengumpulkan seluruh perkara agama dalam dua kalimat ini. Amantu billah tsumma istaqim. Al-iman dan istiqomah. Dan ini dikuatkan juga oleh beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah ini semakna dengan ucapan amantu billah. Ini dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-13. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah tsumma istaqamu, setelah mengucapkan rabbunallah kemudian mereka istiqomah. Ini senada dan semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ucapkan kepada Sufyan bin Abdullah. Ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, jadi di antara buah keistiqomahan, keimanan yang kuat dan keistiqomahan, ya ini berbuah apa? Berbuah dua hal berdasarkan ayat ini. Ya, berbuah dua hal, dua buah yang dia dapati, yang bisa dia petik ketika dia memiliki bibit-bibit keimanan yang kuat dan keistiqomahan, maka akan berbuah dua, ya, dua buah yang sangat bagus. Apa itu? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, kan gitu ya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak tertimpa rasa takut dan tidak pula bersedih. Apa bedanya rasa takut dan rasa sedih? Apa bedanya rasa takut dan rasa sedih? Takut sebelum terjadi, Ustaz. Kalau takut sebelum terjadi, kalau sedih sudah terjadi. Baik, Masya Allah, ahsan ya. Ya, ahsan. Jadi fala khaufun alaihim, perbedaan antara, karena disebutkan di situ ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah artinya mengucapkan keimanannya, kan gitu ya. Amantu billah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu sama maknanya. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, apa tadi buahnya? Fala khaufun alaihim, mereka tidak akan tertimpa rasa takut. Ya, walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Bedanya apa? Seperti yang disebutkan tadi oleh saudara kita, kan gitu ya. Bahwasanya al-khauf itu tidak tertimpa rasa takut. Rasa takut ini adalah sesuatu yang sebelum terjadi. Itu dia rasa takut. Adapun rasa sedih itu setelah terjadi. Jadi memang dibentengi dari depan dan belakang, kan gitu ya. Depan dan belakang. Ini orang-orang yang imannya bagus, kemudian dia istiqomah, dia akan terjaga dari depan dan belakang. Artinya apa? Dia tidak merasa takut dengan apa yang ada di hadapannya, yang belum terjadi, kan gitu ya. Yang belum terjadi dia nggak takut. Karena sesungguhnya terkadang manusia itu terhalangi untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena rasa takutnya itu terlalu besar. Rasa takutnya terlalu besar. Sehingga setiap langkah, setiap usaha yang akan dia lakukan, dia langsung terbayang-bayang, ini gimana ini ya? Ini begini, resikonya begini, resikonya begini, resikonya begini. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut akan menjadi labil. Ya tidak istiqomah, kan gitu ya. Orang yang rasa takutnya sangat besar. Ketika dia mau melakukan ini, aduh saya mau melihara jenggot misalnya. Tapi nanti dibilang teroris. Takut kan gitu ya. Nah ini dia, rasa takut seperti ini. Adapun orang yang imannya kuat dan istiqomah, fala khaufun alaihim. Enggak ada rasa takut pada mereka, apa yang ada di hadapannya yang belum terjadi enggak mereka takuti. Ya, karena semua mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang-orang yang keimanannya lemah dan tidak istiqomah, ya sulit bagi mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau memakai celana misalnya gitu kan di atas mata kaki, wah nanti dibilang kebanjiran. Kan gitu ya. Mau pakai jenggot nanti dibilang kayak kambing. Akhirnya apa? Dia dihantui kan begitu ya, ditakut-takuti dengan rasa takut, sangat takut. Nah, ini sulit seperti ini. Nah, demikian juga walahum yahzanun, mereka itu tidak bersedih. Artinya apa? Terkadang manusia itu terjebak ataupun terjatuh kepada kerugian-kerugian, musibah-musibah ataupun semisalnya. Ya, kalau dalam bahasa kita sifatnya apa? Trauma kan gitu ya. Trauma yang berlebihan. Kenapa? Karena dia pernah mengalami kegagalan. Misalnya dia melakukan sesuatu, terjadi kegagalan, musibah di sana. Akhirnya apa? Dia trauma yang sangat mendalam. Kesedihan yang berkepanjangan. Akhirnya ini menghambat dia untuk mendapatkan kesuksesan, menghambat dia untuk mendapatkan
ya karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia terbayang-bayang dengan kegagalan yang pernah dia dapati. Beda sama orang yang istiqomah. Beda orang yang imannya kuat dan istiqomah. Dia tidak pernah merasa sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Enggak merasa bersedih dia. Mungkin dia pernah mengalami kerugian, mungkin dia pernah mengalami kebangkrutan, pernah mengalami kecurian, kan gitu ya. Pernah mengalami kegagalan dan dia tidak merasa sedih. Kenapa? Karena keimanannya yang kuat dan dia istiqomah. Ini dia buah ayat ini. Ya, ayat ini menjawab menjawab keutamaan dan buah dari dua kalimat ini, iman dan istiqomah. Apa itu? Yaitu bisa dihilangkan dari rasa takut dan rasa sedih. Rasa takut apa yang ada di hadapannya dan sedih apa yang dia tinggalkan. Nah, demikian. Nah, demikian juga dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dengan makna yang hampir serupa. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, surat Fussilat ayat yang ke-30 ini lebih menjurus kepada makna mendekati kematian. Lebih menjurus kepada makna mendekati kematian. Karena dilihat di sini tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun kepada orang-orang yang mengucapkan keimanan Rabbunallah, amantu billah, kemudian dia istiqomah, malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ahlu tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan istiqomah di dalam kehidupannya, ketika saat-saat kematian atau sakratul mautnya dia akan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu akan berkata kepada seorang yang mukmin mustaqim tadi dengan mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi. Jangan kamu takut, ini sifatnya yang di depan gitu ya. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih dengan apa yang tinggalkan. Maksudnya apa? Seorang mukmin, seorang yang mustaqim ketika hidupnya, tatkala menghadapi sakratul maut, malaikat akan turun kepada mereka untuk memberikan kabar gembira. Jangan takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Apa itu? Kematian. Ya, yaitu kehidupan setelah kematian. Jangan takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Tentang alam barzah ataupun alam akhirat. Karena kamu seorang mukmin, kamu seorang yang mustaqim selama kehidupanmu, jangan kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Karena Allah akan menolongmu. Makanya setelah ayat itu kan disebutkan wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, jadi ini buah dari keimanan dan keistiqomahan. Bahkan sampai-sampai di akhir-akhir kehidupannya, ketika nyawa itu akan dicabut dari raganya, ya, dari badannya, dari jasadnya, malaikat akan turun dan memberikan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Dia akan bergembira dengan surga. Jangan kamu takut, tidak usah khawatir. Ya, tidak perlu kamu khawatir dengan alam barzah, tidak perlu khawatir dengan alam kubur, dengan alam akhirat, karena kamu seorang mukmin dan mustaqim, seorang mukmin dan istiqomah. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Keluarga dan harta. Jangan kamu khawatir, karena orang soleh ketika meninggal, keluarga dan hartanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Seperti yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Pernah baca ya, dalam surat Al-Kahfi tentang dua anak yatim yang dijaga hartanya oleh Allah. Itu kisah perjalanan Musa bersama Khidr yang akan menggali karena ada harta tertimbun di bawah dari dinding yang reruntuhan. Maka disebutkan di dalam reruntuhan itu ada harta peninggalan ya untuk dua orang anak yatim. Ya, kenapa? Karena Abu Huma solehan, karena bapaknya dulu semasa hidup orang yang soleh. Lihat ini, ya, bukan orang-orang yang menjaga hartanya, padahal hartanya sudah tertimbun, cuma Allah yang menjaganya. Ini harta yang tertimbun itu untuk dua anak laki-laki yang yatim ini, karena dulu bapaknya soleh. Subhanallah. Ini merupakan ibrah bagi kita semua. Seorang yang benar keimanannya dan istiqomah selama hidupnya tidak akan takut dia dengan apa yang dihadapi. Ya, tentang hari kiamat atau alam barzakhnya nanti, hari kiamatnya, dan dia tidak akan bersedih dengan harta yang dia tinggalkan dan dengan anak keluarga yang dia tinggalkan. Allah akan menjaganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya, dan ini sesuai dengan ayat ini
ketika malaikat itu turun kepada orang-orang yang mukmin yang ya mustaqim istiqomah ini, malaikat akan mengatakan alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu, jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Ya, bergembira dengan janji yang di surga yang dijanjikan kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima faedahnya kata beliau, at-ta'bir bi kalimatil istiqamah duna ta'bir al-masyhur 'indan nasil an. Bi kalimatil iltizam. Beliau mengkritik pada poin yang kelima ini, faedah yang kelima, beliau sedikit mengkritik. Ya, ta'bir ataupun ungkapan kalimat istiqomah ini tidak seperti ungkapan yang tersebar di tengah-tengah manusia saat ini dengan perkataan iltizam. Ya, kenapa? Karena sekarang ini tersebar kalimat, ya tren lah gitu ya. Tren kalimat orang-orang yang bertakwa itu dikatakan, oh dia itu multazim. Kan gitu ya. Dia itu seorang yang iltizam, seorang multazimah. Dia itu muslimah multazimah. Maka beliau di sini mengkritik. Ungkapan istiqomah tidak sama dengan iltizam. Fa innan nas al-yawma idza aradu ayyathnu ala syakhsin bitamassuk bid-din, karena sesungguhnya hari ini orang-orang jika mereka ingin memuji seorang yang berpegang teguh di atas agama, maka dia akan mengatakan qalu fulan multazim. Si fulan itu multazim. Ya, was-shawab kata beliau yang benar ayyuqala fulan mustaqim. Jadi kalau kita ingin memuji seseorang, maksudnya memberikan ya sanjungan kepada seseorang yang taat, maka cukuplah dengan menggunakan atau mengatakan fulan mustaqim kata beliau, bukan fulan multazim. Kama jaa fil Qur'an was sunnah, sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam selanjutnya, anna man qasara fil wajibat famastaqama. Adapun orang-orang yang meremehkan perkara-perkara yang wajib di dalam Islam, maka dia belumlah disebut istiqomah, ya. Dia belumlah disebut mustaqim, seorang yang mustaqim. Bal hasala indahul inhiraf. Bahkan terjadi pada dirinya penyimpangan. Inhiraf itu menyimpang. Jadi orang yang menyia-nyiakan ataupun meremehkan sebagian kewajiban ini tidak bisa dikatakan mustaqim, tapi dia munharif, seorang yang telah melenceng. Takunu shiddatuhu biqadri ma taraka minal wajibat aw fa'ala minal muharramat. Ya, kadar penyimpangan seseorang itu ya sesuai dengan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban itu dan apa yang dia lakukan dari perkara yang haram. Semakin besar kewajiban yang dia tinggalkan, maka semakin dia menyimpang. Ya, semakin berat larangan yang dia langgar, maka dia semakin menyimpang. Itu lawan mustaqim adalah munharif. Mustaqim itu lurus, kalau melenceng apa? Munharif, kan gitu ya. Belok, dia membelot. Nah, demikian. Jadi, semakin seorang meninggalkan kewajiban atau semakin seorang ya melakukan keharuman, maka semakin munharif dia, maka semakin menyimpang. Nah, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mati nih. Nah, sudah. Satu. Kenapa Ustaz? Loh, lah tadi. Oh, Ana tanya juga, mau tanya tuh kenapa mati? ada dua tanya Ustaz. Nggak tahu juga Anda kenapa. Ya lanjut ya. Iya. Sedikit lagi nih. Seberapa besar penyimpangannya Ustaz? Taib, yaitu tadi poin yang keenam ya. Jadi faedah yang keenam kata beliau, ya penyimpangan seseorang karena mustaqim ya lawannya munharif. Semakin seorang melaksanakan perintah maka semakin luruslah dia. Semakin seorang menjauhi larangan Allah maka semakin luruslah dia, semakin istiqomahlah dia. Nah, demikian juga sebaliknya, semakin dia meninggalkan kewajiban semakin menyimpang, munhariflah dia, semakin dia melanggar dan semakin berat pelanggarannya, maka semakin ya melencenglah dia dari siratal mustaqim itu. Itu faedah yang keenam kata beliau. Yang terakhir yang ketujuh,
annahu yanbaghi lil insan ayatafaqqada nafsahu daiman hal huwa mustaqim aw ghair mustaqim. Fa in kana mustaqiman hamidallaha wa athna alaihi wa sa'ala Allah ats-tsabat. Wa in kana ghairu mustaqim wajaba alaihi al-istiqamah wa ayyadila sayrahu ila Allah azza wa jalla. Selayaknya bagi setiap insan atau selayaknya bagi seorang insan untuk senantiasa memperhatikan dirinya. Ya. Apakah dia seorang mustaqim ataukah tidak? Nah, ini jadi perhatikan. Jangan hanya memperhatikan orang kan gitu ya. Mungkin kita menilai orang itu gampang. Tapi menilai diri sendiri terkadang enggak kelihatan. Seperti pepatah mengatakan ya, bangkai di ujung gunung kah kan gitu ya, atau di seberang laut, bisa kecium kan gitu ya. Semut di seberang laut kelihatan tapi wajah di pelupuk mata tidak kelihatan kan gitu ya, atau ungkapan-ungkapan yang lainnya. Nah, demikian. Jadi berusaha untuk mengoreksi diri, melihat senantiasa, ini saya ini seorang mustaqim atau tidak ini? Saya ini orang yang istiqomah ataukah tidak? Jika dia dapati dia seorang yang istiqomah, alhamdulillah. Hendaklah dia memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah dan jangan lupa minta kepada Allah as-sabat. Kita sudah ya pelajari apa itu as-sabat gitu ya. Yaitu keteguhan, ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan, dikokohkan kita di atas keistiqomahan itu yang sudah kita usahakan tadi agar terjaga. Minimalnya terjagalah walaupun belum bisa dinaikkan. Mungkin terkadang seorang itu mengalami sedikit kan gitu ya, sedikit keguncangan, mengalami sedikit kebosanan, kejenuhan. Namun jangan sampai menurun dan jangan sampai menyimpang, tapi mintalah ya keteguhan dan kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia dapati dirinya seorang yang tidak istiqomah, ya, dia dapati dirinya bukan seorang yang istiqomah, maka wajib dia untuk berusaha ya agar berada di atas jalan yang istiqomah itu dan berusaha meluruskan jalannya di atas Allah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman akhkhara shalah an waqtiha fahuwa ghairu mustaqim. Ini beliau mencontohkan. Barang siapa yang menunda-nunda salatnya dari waktunya, maka ini enggak bisa dikatakan mustaqim. Ini munharif. Ya, ini dikatakan menyimpang seperti ini. Orang yang tidak mustaqim, li'annahu adha'as shalah, karena sungguhnya dia telah melalaikan salat. Wa man mana'az zakata fahuwa ghairu mustaqim, li'annahu adha'az zakah. Demikian juga siapa saja yang tidak mau menunaikan zakatnya, dia tidak bisa dikatakan mustaqim karena sungguhnya dia telah menyia-nyiakan zakat. Wa may ya'tadi 'alan nasi fi a'radihim fa ghairu mustaqim. Demikian juga barang siapa yang berbuat aniaya kepada manusia terhadap kehormatan mereka, maka ini tidak bisa dikatakan mustaqim. Ya, kenapa? Karena dia telah melakukan perkara yang haram. Demikian juga wa may yaghshun nasa wa yukhadi'uhum fil bai'i wasyira' wal ijara wat ta'jir ghairu dzalika fa hadza ghairu mustaqim. Demikian juga barang siapa yang melakukan penipuan kepada manusia, ini menipu dalam masalah jual beli ataupun ketika ya melakukan akad ijarah, sewa menyewa, dalam mempekerjakan orang, kemudian dia melakukan penipuan, ketika menjual ada aib barang dia sembunyikan, ketika membeli juga melakukan penipuan. Nah, ini tidak bisa dikatakan mustaqim. Fal istiqomah wasfun amun syamilun li jami'il a'mal wallahul muwaffiq. Keistiqomahan itu merupakan satu sifat yang umum yang mencakup kepada seluruh perbuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai di sini dulu penjelasan dari hadis yang ke-21 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya mendapatkan ataupun merealisasikan dari dua kalimat yang utama ini, yaitu al-iman wal istiqamah. Karena barang siapa yang benar-benar mendapatkan kekuatan keimanan dan benar-benar berada di atas keistiqomahan, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terhindar dari rasa takut, demikian juga terhindar dari rasa sedih, rasa takut apa yang ada di hadapannya, dan rasa sedih dari yang
dia tinggalkan, sehingga dia akan menjadi seorang yang kuat, seorang yang lurus di dalam kehidupannya insyaallah. Taib, ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.